Halo sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah terpanggil kuat untuk berkomunikasi denganmu segera, ya. Terpanggil kuat untuk berkomunikasi denganmu segera. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa dari seseorang yang terpanggil kuat untuk memulai komunikasi dengan kamu segera. Ada energi seperti apa? Oke, teman-teman, ada energi clock ya. Jadi kalau Sora lihat, sudah ada sebuah periode waktu ya, dimana mungkin diantara kalian sudah tidak berkomunikasi, tidak ada pertemuan atau tidak ada kabar ya, saling berdiaman dan sebagainya ya teman-teman. Dimana waktu itu dia pergunakan mungkin ya untuk membereskan masalah-masalah di dalam hidupnya ya, masalah dia pribadi atau mungkin dalam keluarganya, dalam kerjaannya, termasuk mungkin kalau secara psikologi atau secara jiwa dan yang lainnya, dia masih ada hal-hal yang belum kelar teman-teman ya. Makanya dia mungkin membutuhkan waktu atau meminta waktu untuk dia menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, membereskan pikirannya dia, membereskan perasaan dan sebagainya teman-teman. Dan ketika waktu ini sudah berlalu, waktu juga yang akhirnya membuat dia terpanggil untuk mulai berkomunikasi sama kamu segera ya. Karena di sini mungkin sekali hidupnya dia mungkin sudah mulai ada perkembangan, sudah mulai ada perbaikan, atau ada energi-energi lain yang membuat dia itu terpanggil teman-teman ya, untuk mulai komunikasi sama kamu segera. Tapi ini juga menyatakan bahwa orang ini ya memang ketika dia tidak berkomunikasi sama kamu, karena dia memang butuh waktu untuk berkonsentrasi terhadap dirinya sendiri dan segalanya. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, orang ini pingin mulai komunikasi sama kamu segera. Ini ada energi transisi, ada energi perubahan ya. Sebelumnya mungkin banget ada hal-hal yang menjadi masalah di antara kalian ya. Ada situasi-situasi dia yang cukup pelik ya, mungkin dalam keuangan, dalam keluarga, mungkin dia juga harus menghadapi kedukaan di dalam hidupnya. Sehingga di sini ada rasa kesedihan ya, mungkin dia kehilangan orang yang paling dia cinta, dia sayang teman-teman. Tapi energi dari seseorang yang pingin mulai komunikasi sama kamu ini ya, adalah seseorang yang pingin untuk memulai awal yang baru ya. Endings bring the new beginnings. Dia ingin memulai awal mula yang baru. Dia ingin untuk hubungan yang lama ditinggalkan, pola yang lama, dan masuk ke dalam pola yang baru teman-teman. Karena di sini ada energi growth, ada energi perkembangan. Jadi mungkin banget di proses ketika dia secara waktu jauhan dari kamu, kalian gak ada komunikasi dan sebagainya, itu adalah proses untuk dia berkembang teman-teman ya. Energi pendorong dia untuk memulai komunikasi sama kamu segera adalah energi dari yang namanya rasa kangen, rasa cinta, rasa sayang. Karena di sini ada energi kisses, artinya dia sangat mungkin banget merindukan energi sayang kamu dan cinta kamu ya, atau perhatian dari kamu. Artinya memang dari awal orang ini itu memang masih punya perasaan sayang dan cinta sama kamu ya. Dan sangat mungkin banget dia terpanggil ya untuk bisa mendapatkan kembali perasaan cinta itu ya, perhatian itu, sayang itu. Karena di sini jelas ada energi soulmate teman-teman ya, artinya ada koneksi secara jiwa antara kamu sama dia. Nah, koneksi jiwa ini yang sangat mungkin menghubungkan dia sama kamu, sehingga dia mencari keberadaan kamu, sehingga dia kepingin adanya kamu. Karena di sini ada energi ikatan jiwa, ada koneksi ya teman-teman, dimana energi koneksi itu membuat kalian terhubung ya. Dia bisa merasakan apa yang mungkin kamu rasakan. Dan kalau saat ini dia ada energi kerinduan, energi dia banyak perubahan,
Seharusnya secara batin atau secara perasaan pun kamu sudah bisa merasakan, karena di sini ada koneksi secara jiwa. Jadi apa yang dia rasakan seharusnya sangat-sangat bisa kamu rasakan, ya. Dia terpanggil kuat untuk berkomunikasi sama kamu segera ya teman-teman, karena di sini ada energi sedih ketika dia terpisah dari kamu, sedih karena ada kangen. Di sini juga kalau Sora lihat dia merasa kesepian, merasa hilang arah, merasa mendung moodnya ya. Jadi kayak nggak happy. Nah, jadi dia pingin untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu segera ya. Karena di sini dia itu juga menyadari mungkin sekali dia banyak membuat kamu sedih, banyak membuat kamu terluka gitu ya, mungkin dengan perpisahan ini, karena dia ngindar dari kamu juga kayak nggak punya siapa-siapa. Jadi dia bisa sekarang merasakan apa yang kamu rasain ya teman-teman. Sekarang sebelum kita lebih lanjut, kita mau lihat dulu ya, ada apa sih sekiranya sebelumnya ya. Ada hal apa yang sekiranya mungkin membuat dia itu masih butuh waktu untuk berprogres, nyelesain masalah dia. Ada isu apa atau ada masalah apa yang menjadi concern dalam hubungan ini ya teman-teman. Oke, yang pertama, ini sangat mungkin ada situasi orang ketiga ya. Nah, orang ketiga ini bisa saja lawan jenis lain, pria atau wanita lain gitu ya, bisa. Terus habis itu bisa juga karena di sini ada ikut campur pihak luar, mungkin dari keluarganya, dari lingkungannya dan segalanya ya teman-teman. Tapi ini memang lebih banyak ke arah orang ketiga. Dan sangat mungkin banget ya, karena ada situasi orang ketiga ini, kamu mungkin memberikan dia waktu untuk ayo sekarang dipikirin ya, apakah memang mau lanjut sama aku atau mau pilih orang itu ya. Maka di sini ada energi heartbroken, sakit hati ya. Sedih, terluka karena ada pengkhianatan. Kedua, di sini juga ada isu yang mungkin sekali ada orang ketiga yang ditutup-tutupin ya. Namanya orang ketiga itu biasanya yang selalu ditutupin, jarang yang mau terang-terangan terbuka ya kalau dia punya yang orang lain. Nah, ini bisa saja banyak hal juga yang dia tutupi ya. Banyak hal yang ditutupi, terlalu banyak rahasia, mungkin dia kurang yang adanya keterbukaan teman-teman ya. Itu sangat mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini ya. Dan mungkin banget ngomongin soal perencanaan. Nah, situasinya dia, ya ada yang kan ada orang ketiga, jadi perencanaan soal ke depan nih hubungan kalian belum jelas. Atau memang orang ini masih terlilit atau masih terdesak dengan masalah-masalah yang ada, sehingga namanya perencanaan itu belum bisa dijalanin. Artinya belum tahu mau ngapain ke depannya ya. Dan perlunya keterbukaan. Karena kalau Sora lihat di sini yang jadi masalah itu memang ya ada situasi-situasi nggak kondusif, apalagi dia menghadirkan orang yang ketiga teman-teman ya. Ini juga bisa saja ngomongin soal perhatian atau rasa sayang atau ekspektasi yang kamu harapkan dari dia itu mungkin tidak terpenuhi atau dia mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi itu teman-teman. Kita coba lihat ya, ciri-cirinya dia siapa, ciri-cirinya. Yang pertama, teman-teman, orang ini mungkin saja sudah terikat dengan hubungan yang formal dengan kamu ya. Jadi kalian itu mungkin banget pasangan sahnya, suami atau istrinya, atau sudah menuju ke hubungan yang serius ke arah pernikahan ya. Tapi ini juga menandakan bahwa orang ini seringkali terjebak dengan situasi-situasi atau hal-hal yang cenderung berulang itu lagi ya teman-teman ya. Ada pola yang memang harus dia kelarin. Misalnya contoh ya, dia selalu punya masalah dengan menghadirkan orang ketiga. Jadi ya dia harus tegas, kalau nggak ya akan hadir orang ketiga terus gitu ya. Orang yang mudah stres, orang yang gampang khawatir, orang yang gampang cemas gitu ya teman-teman. Dan mungkin banget orang ini sebenarnya bisa saja dengan sadar atau tanpa sadar sesungguhnya belum benar-benar siap secara banyak hal untuk ngomongin yang namanya komitmen dan pernikahan ya. Karena mungkin belum siap secara finansial, belum siap secara pemikiran dan sebagainya. Di sini energi cross, orang ini punya banyak beban ya. Orang ini sebenarnya banyak stres ya, punya banyak sekali beban. Orang ini gampang ngerasa nervous gitu ya teman-teman. Dan orang ini ada yang memang sifatnya kekanak-kanakan ya, atau memang secara usia dia itu lebih muda daripada kamu ya.
Dan kalau sorot di sini ada sisi di mana dia itu mungkin juga masih punya beban ya, mungkin dia harus menanggung orang tuanya gitu ya, atau ketidaksiapan dia mungkin kalau dia harus punya beban untuk punya anak kalau dalam hubungannya serius ya, tergantung posisi kalian, tolong dicocokin. Dan orang ini itu kebanyakan komunikasi sama kamu itu melalui chat ya. Jadi kalaupun kalian belum dalam pernikahan pun ya, kalau ke arah sana pun komunikasi itu lebih banyak melalui chatting-chattingan ya. Sekarang kita cuma mau lihat ada energi apa lagi dari seseorang yang terpanggil kuat untuk berkomunikasi sama kamu segera. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ya, dia menyadari bahwa dia itu banyak ketakutan, banyak keegoisan ya, dan banyak diri dia itu merasa tidak apa ya, dalam tanda kutip ya, banyak stres dalam hal-hal relationship di antara kalian ya. Dan orang ini punya ego, jadi sangat mungkin banget dia itu merasa susah ngalah sama kamu ya. Orang ini juga punya banyak kekhawatiran kalau dia mungkin belum bisa setia, belum bisa fokus gitu ya. Orang ini ada sisi di mana kayak bikin kamu juga jadi stres dalam menjalani satu hubungan sama dia. Tapi di sini ada sisi mirror, artinya sangat mungkin banget ya, orang ini punya sisi yang hampir sama dengan kamu. Kalian punya samaan. Misalnya contoh ya, sama-sama keras kepala, sama-sama jaim, sama-sama punya banyak trauma, sama-sama luka dan sebagainya. Kalian tuh punya sisi mirror. Jadi kalau dia keras ya, kamu juga kemungkinan besar keras, teman-teman. Orang ini terpanggil kuat sama kamu karena memang sudah ada ikatan di antara kalian. Yang tadi saya udah bilang ya, yang ada dalam ikatan pernikahan atau yang sudah mengarah ke arah pernikahan. Nah, ikatan itu juga lah yang membuat dia itu terpanggil untuk selalu berkomunikasi sama kamu. Dan di sini teman-teman, dia itu terpanggil untuk berkomunikasi sama kamu, terkoneksi lagi sama kamu. Salah satunya adalah membangun ya, rebuilding, membangun ulang, memperbaiki hubungan kalian yang selama ini sudah bermasalah ya, untuk ada perbaikan ya, biar hubungan ini bisa berjalan lebih baik. Karena dia sendiri menyadari bahwa kalian tuh mungkin ada pola berulang ya di sini ya, dia sering hilang atau dia melakukan kesalahan yang sama. Kalau Sora lihat di sini ada energi di mana dia terpanggil bahwa dia sadar, aku harus memperbaiki situasi atau keadaan ini, atau kita akan terus-terusan hanya dalam posisi yang seperti sekarang. Wow, koneksi jiwanya sangat-sangat kuat. Ini jelas ya, ini ada yang pertunangan, ada yang pernikahan. Jadi ini memang jelas ya, kenapa dia terpanggil kuat untuk komunikasi sama kamu, karena ikatannya ini sangat-sangat kuat. Kita coba lihat ya, apa yang dia rasakan sampai terpanggil kuat untuk berkomunikasi dengan kamu segera. Teman-teman, ini karena ada energi kamu yang sangat murni, energi kamu yang sangat tulus ya sama dia ya. Artinya memang kamu sayang dan cinta sama dia itu apa adanya, tanpa syarat, tanpa ada keperluan tertentu ya. Energi kamu penuh dengan ketulusan dan kelembutan. Energi kamu juga membawa dia, memicu dia kepada proses transformasi, teman-teman. Ya, orang ini itu banyak menghadapi transformasi. Oke, kita coba lihat ya. Kenapa sih ada transformasi? Bagaimana hidupnya dia tanpa kamu? Teman-teman, tanpa kamu dia itu harus bertahan sendirian. Ya, tanpa kamu sangat mungkin dia harus bertahan sendirian. Dia harus berjuang gitu ya. Dan dia merasa kayak intuisi dia bilang gini loh, hidup dia bisa lebih lancar, hidup dia bisa lebih berjalan dengan semestinya ketika ada kamu, teman-teman ya. Dan dia ngerasa ketika ada kamu dalam hidupnya dia itu banyak terjadi keajaiban-keajaiban ya. Sekarang mungkin sekali dia butuh keajaiban-keajaiban itu ya. Dan ketika ada kamu di dalam hidupnya dia, ada orang yang ngarahin dia, ada orang yang ngasih tauin dia, ada orang yang ngayomin dia. Dan ketika nggak ada kamu ya, dia kehilangan banyak sekali hal ya, termasuk dia merasa menyesal karena sudah melewatkan kamu, kehilangan kesempatan terbaik ya, opportunity. Mungkin karena kamu selalu memperhatikan dia, kamu selalu sayangin dia gitu ya.
Dan dia kehilangan seseorang yang banyak sekali menguatkan dia ya. Banyak menguatkan dia dan banyak kuat untuk bertahan demi dia. Yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, secara pikiran dia tidak bisa lepas pikirannya untuk terus-terusan mikirin kamu. I have thought a lot about you lately. Terakhiran ini semakin sering mikirin kamu, ya. Dan dia salah satunya terpanggil kuat untuk menghubungi kamu segera karena memang, ya, untuk berkomunikasi sama kamu. Karena di sini ada energi janji, ya. Memang orang ini pernah berjanji jiwa sama kamu yang akan datang ke kamu. Jadi janji jiwa itulah yang memanggil dia untuk memulai berkomunikasi sama kamu. Ya teman-teman. Dan orang ini tuh memang punya banyak sekali masalah ya saat ini. Mungkin lagi concern nyelesain masalah keluarganya. Ada yang beberapa dari kalian juga tahu ya, memang keluarganya bermasalah ya. Dan kalau Sora lihat banyak hal yang dia memang harus dia selesain ya. Misalnya ya, kalau dia mau udahan pun sama orang ketiga harus diselesain dulu. Ya, masalah keuangan dia, masalah kerjaan dia dan sebagainya ya. Dan ternyata dia sangat sayang kamu karena kamu udah seperti malaikat buat dia ya. Selalu yang terbaik buat dia teman-teman. Dan selama ini tanpa ada kamu dia hilang arah. Searching, dia seperti ketika dia sendiri pun dia mengambil waktu untuk mencari apa yang dia mau. Mencari kedalaman dirinya seperti apa ya. Dan yang pasti dia terpanggil kuat untuk mulai komunikasi sama kamu karena kata-kata kamu terus mendominasi dia. Our conversation still linger in my mind. Percakapan di antara kalian, omongan kamu itu terus berkutat di kepala dia teman-teman ya. Dan sekarang dia sudah mulai ada energi rasa takut. Dia takut ya kalau memang dia benar-benar akan kehilangan kamu seutuhnya ya teman-teman. Ya. Dan dia merasa sangat bodoh karena ternyata rumput tetangga yang dia pikir lebih hijau ya, ketika dia menghadirkan ada orang lain dia pikir tuh bisa lebih baik, ternyata belum tentu kan. Tidak sebaik itu gitu ya. Belum tentu sebaik itu di sisi yang lain. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya yang dia harapkan dari hubungan ini ke depannya. Teman-teman, dia berharap untuk bisa menyembuhkan hubungan kalian ya, healing heart ya. Di sini dia ingin membebaskan diri kalian untuk berubah ke arah yang lebih positif ya. Dia mungkin ingin menyembuhkan hatinya dan ingin menyembuhkan hati kamu ya. Selama ini dia sudah banyak bersembunyi, tidak jujur sama kamu ya. Jadi yang dia harapkan adalah dia akan kedepannya mau lebih terbuka sama kamu ya. Dan dia sangat-sangat kangen kamu ya. Jadi dia ingin melepas kerinduan ini teman-teman ya. Pengen melepas kerinduan ini, makanya pengen mulai komunikasi sama kamu ya. Karena dia tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu ya. Walaupun memang ada energi-energi dia masih belum 100% stabil, masih banyak hal-hal yang dia tidak yakin akan kedepannya akan gimana dan sebagainya. Tapi yang pasti di sini ada energi dia merasa bahwa akan ada proses yang bisa terjadi di sini ya. Di healing pelan-pelan berproses teman-teman. Ya, tuh, karena dia merasa embracing, ada energi dia pengen berusaha untuk berubah proses ini semua, ya. Tuh, karena memang cuman kesabaran kamulah, kamu mengirimkan energi doa, energi kesabaran, ya, selama ini berusaha mengerti dia, memahami dia, gitu ya, nungguin dia juga dalam ketidakjelasan, gitu ya. Kamu yang paling sabar, teman-teman. Ya, jadi tuh. Memang di sini dia merasa ini semua harus ditransformasi, harus diubah ya. Karena secara banyak hal kamu udah sering nasehatin dia, kasih dia omongan-omongan dan dia tahu secara perenungan memang apa yang kamu sampaikan sama dia itu ya benar, masuk akal, cocok gitu loh sama dia. Nasihat untuk kamu teman-teman. Ya. Kalau orang ini kembali jalankan dengan apa ya? Istilahnya itu dengan positive thinking lah kalau Sora boleh bilang ya. Kalau kamu udah nggak mau pun nggak ada yang maksa. Teman-teman kalau memang udah merasa nggak mau nggak apa-apa, boleh di skip gitu ya. Tapi di sini disarankan untuk satu, memang perbaiki komunikasi karena burung juga di sini ada birds ya, jadi lambang dari komunikasi, perbaiki komunikasi ya.
lalu jalankan dengan happy gitu ya teman-teman, dan positive thinking. Jadi kalau kamu sudah merasa kalau dia balik atau apa udah nggak happy dan nggak bisa positive thinking, ya susah gitu ya, karena ini semua mungkin banget akan terjadi ketika sudah ada positive thinkingnya gitu loh. Itu sih salah satunya. Apalagi kalau banyak dari kalian yang punya intuisi yang ke arah positif. Kak, kapan dia akan menghubungi? Sesuai dengan judulnya, sesegera mungkin teman-teman ya. Kita akan sekarang coba lihat. Aku hari ini mau coba, aku udah lama ya nggak pakai Sio, aku pengen pakai Sio hari ini. Kita coba lihat ya, tinggal dicek aja di Google Sio dia apa. Oke, aku udah lama nggak pakai Sio, jadi aku lagi kangen pengen pakai Sio ya, sekali-sekali biar ada selingan. Ada Sio naga, oke. Ada kambing, aku nggak bisa lihat ya ini ya, tuh ini random. Ada macan, ada babi. Sionya ya aku nggak suruh makan ya, jadi tolong jangan bilang haram-haram di kolom komentar. Memang itulah hewan kalau di Sio ya. Ada kambing lagi. Ada ayam. Oke, 3. Ya. Itu kira-kira Sio yang terbaca. Aku boleh ambil satu lagi deh. Kerbau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Dicek ya Sio kamu atau Sio dia. Oke, sekarang kita coba ke alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Dan teman-teman yang kepingin untuk personal reading ya, mau baca seperti video YouTube ini, bisa khususnya untuk kalian yang susah mencari waktu karena sibuk kerja, perbedaan waktu, mungkin tinggal di negara lain dan sebagainya. Silahkan, atau kamu baca Bazi untuk tahu jalan hidup yang lebih akurat ya. Akuransi Bazi itu tinggi karena itu mengikuti jalan hidup kamu sesuai dengan tanggal lahir kamu. Setiap orang itu beda ya teman-teman ya. Oke. FU Hafi HCWB ZELG AEWY 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Dan Sora tunggu bookingnya, Sora tunggu belanjanya ke YouTube, ke Instagram Sora. Di sana ada alat pembacaan dan sebagainya. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.